Di chapter 22 ini, yang kita bahas adalah audit of cash and financial instrument atau audit atas kas dan seluruh instrumen keuangan yang terkait dengan kas. Ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi jenis akun kas dan instrumen keuangan yang dikelola oleh sebuah perusahaan ya. Teman-teman kemarin sudah mengerjakan tugas tentang akun kas dan di situ sudah nampak, saya yakin sudah pada ngelihat ya, ada petty cash, ada kas umum atau general cash, dan juga ada beberapa instrumen keuangan, saham antara lain. Kemudian untuk menunjukkan hubungan antara kas di bank dengan berbagai siklus transaksi. Nanti akan kita lihat kas ini memang menjadi salah satu akun yang luar biasa berdampak dalam siklus-siklus yang lain. Jadi karena hubungannya yang cukup erat dengan berbagai siklus, ini banyak siklus yang nanti akan baik dia terpengaruh maupun dipengaruhi oleh akun kas. Yang ketiga adalah mendesain dan melakukan pengujian audit pada akun kas umum, di akun general kas atau kas besar, banyak juga orang menyebut demikian. Apa saja pengujian-pengujian yang harus dilakukan oleh auditor, dari mulai uji pengendalian hingga test of detail balance-nya. Dan kemudian yang keempat ini, pada saat ada indikasi terjadinya kecurangan atau fraud pada akun kas, ini seorang auditor masih aware ya, kapan dia tahu ada indikasi kecurangan ini dan bagaimana proses yang harus dia lakukan untuk melaksanakan perpanjangan atau perluasan atau extension atas prosedur audit yang perlu dia laksanakan untuk memastikan ada atau tidaknya pengujian yang material, kecurangan yang material. Yang terakhir adalah mendesain dan melaksanakan pengujian audit pada akun instrumen keuangan. Nanti kita juga bisa mendiskusikan isu-isu yang sedang ramai akhir-akhir ini ya, di beberapa perusahaan, terutama perusahaan asuransi, sedang banyak dibahas berbagai masalah yang terjadi pada badan usaha dan perusahaan yang mengelola instrumen keuangan, terutama penempatan saham. Kita masuk ke tujuan yang pertama, mengidentifikasi jenis akun kas dan instrumen keuangan yang dikelola oleh badan usaha. Ini ada beberapa akun yang secara umum bisa muncul di berbagai jenis perusahaan atau berbagai jenis institusi. Ini bisa jadi kadang tidak harus semuanya teman-teman ya, bisa jadi kadang 3 atau 4 akun, atau ada yang bahkan sebagian 1-2 akun saja. Tapi intinya secara general, inilah yang bisa kita periksa nanti ketika teman-teman memeriksa siklus kas. Yang pertama adalah akun kas umum atau general kas ya. Ini bisa juga disebut kas besar. Jadi kalau nanti teman-teman mengenal kas kecil, ya lawannya atau situasi yang berkebalikan adalah kas utama atau kas besar yang biasanya dikelola oleh bendahara ya, atau di bagian treasury. Yang kedua adalah akun uang muka atau impress fund. Nanti akan kita diskusikan bedanya dengan kas kecil apa ya. Ini biasanya juga sama, masih dikelola oleh bendahara. Nah, contoh penggunaan uang muka ini biasanya kalau jumlahnya relatif besar, kemudian memerlukan waktu untuk pencairan. Memerlukan waktu untuk pencairan dana dari kas besar, sementara kegiatannya mendesak, maka biasanya kita bisa menggunakan akun uang muka atau impress fund. Contohnya gimana sih? Saya misalnya besok Senin mendapatkan tugas pemeriksaan katakan di Sumatera Utara.
surat tugasnya baru turun kemarin hari Jumat, itu pun sudah siang atau sore karena misalnya ini penugasannya mendadak gitu. Kemudian saya nggak sempat lagi tuh ke bagian keuangan untuk mengurus prosedur pencairan uang dari kas besar atau secara prosedur normal. Terus yang bisa saya lakukan adalah minta ke bendahara, saya tunjukkan surat tugasnya, nanti sama bendahara hitung-hitungan kalkulasi, misalnya saya butuh uang untuk pembelian tiket pesawat 2 juta sekali jalan atau 4 juta pulang pergi, kemudian saya butuh uang untuk hotel misalnya semalam 500.000, kemudian 2 malam 1 juta, dan total yang saya perlukan uang mukanya adalah kurang lebih 5 juta. Di akhir penugasan hari Senin, Selasa, karena 2 malam berarti 3 hari, hari Rabu saya balik ke Jakarta, hari Kamis saya sampaikan kepada bendahara ini uang kemarin 5 juta, ini pertanggungjawabannya. Kalau nanti yang saya sampaikan jumlahnya 4.500.000, taruhlah tadi tiket pesawatnya ternyata PP hanya 3,5, hotelnya 1 juta jadi 4,5, maka bendahara akan menerima pengembalian dari saya, atau saya harus mengembalikan yang 500.000 tadi. Tapi kalau misalnya ternyata uang tiket pesawatnya butuhnya adalah 4,5 juta, ditambah hotel 1 juta jadi 5,5, kebalikannya ya, saya akan meminta tambahan atau bendahara akan berikan tambahan dari uang muka yang sudah saya ajukan. Nah, kalau uang muka kurang lebih gambarannya begitu. Jadi karena jumlahnya besar, seringkali pegawai sulit untuk menalangi atau tidak mau menalangi, atau memang sudah dibuatkan prosedur kalau kegiatan-kegiatan yang mendesak dengan nilai yang besar, dia bisa menggunakan akun Impress Fund atau uang muka. Kemudian yang ketiga adalah akun pada bank ya. Ini disebut juga biasanya kas di bank. Nanti bentuknya kalau kas di bank ya sebenarnya kayak teman-teman punya rekening aja sih. Nanti kita tinggal minta gironya, kemudian akun kas kecil atau Impress Petty Cash. Mirip dengan uang muka tadi, tapi biasanya kalau Petty Cash ini secara jumlah ini relatif kecil ya. Jumlahnya kecil. Terus mekanismenya biasanya adalah dengan menggunakan mekanisme reimburse. Mekanisme reimburse itu gimana sih? Ya saya ngeluarin dulu. Taruhlah tadi, selain saya membutuhkan uang 5 juta tadi, pas saya sampai Medan ternyata pengeluarannya total sudah 5,5 juta. Kita gunakan yang skenario pertama tadi. Berarti saya kekurangan 500.000 dari uang muka. Tapi di luar itu ternyata saya harus membeli beberapa alat tulis kantor, let's say jumlahnya 300.000, dan itu diperkenankan untuk menggunakan petty cash karena saya butuhnya mendesak dan jumlahnya kurang dari 500.000. Maka ATK itu bisa saya reimburse menggunakan mekanisme akun kas kecil ketika memang bendahara ada uang tunainya. Biasanya kalau petty cash ini sifatnya revolving fund ya, akan diisi secara periodik, bisa bulanan, bisa sebulan 2 kali, tergantung nanti mekanisme yang disepakati di perusahaan itu. Kalau di sektor pemerintahan sebenarnya konsepnya nggak sama persis karena nilainya cukup besar, tapi itu yang menggunakan konsep gambarannya revolving adalah di UP ya, atau uang persediaan. Yang kelima adalah setara kas. Setara kas ya, yang paling mudah kita temui adalah deposito di sini ya. Deposito yang paling jamak. Kemudian yang terakhir adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini yang mungkin teman-teman pernah, yang sekarang lagi hits juga, saham. Kemudian ada reksadana dan berbagai instrumen keuangan yang lain. Ini banyak instrumen keuangan, makin kesini sepertinya makin banyak. Dan inilah sekali lagi jenis akun kas yang bisa kita cermati nanti di sebuah perusahaan saat kita melaksanakan audit. Bagaimana hubungannya antar berbagai sub akun kas tadi? Ini berarti kalau misalnya kita punya general cash, ini menjadi pusat ya, menjadi center of universe-nya cash itu ada di sini gitu. Pusat tata suryanya kas dan setara kas ada di sini. Kalau dia nanti perlu mengeluarkan uang, ya dia mengkredit dari general cash, dia kasih ke revolvingnya Impress Payroll misalnya, atau Impress Petty Cash. Kalau Impress Payroll itu persekot gaji ya. Katakan misalnya memang secara ketentuan pegawai bisa ngambil uang muka gajinya dia atau persekot gajinya dia saat dia sangat membutuhkan, kemudian tanggal gajian belum ada dan mekanismenya memang dimungkinkan, maka
ada impress payroll. Cuman kalau di pemerintah jarang sekali atau hampir tidak pernah ada ya. Paling kalaupun ada sifatnya yang pembayaran-pembayaran kayak honor atau uang lembur, itu pun tidak menggunakan terminologi impress payroll. Kalau di perusahaan kemungkinan ada, walaupun saya sendiri secara praktis belum pernah memeriksa. Kemudian untuk impress petty cash biasa yang tadi seperti saya ceritakan, ada revolving sejumlah sekian rupiah setiap bulan. Nah, untuk cash equivalent, ya ini menjadi satu mekanisme yang melibatkan debit dan kreditnya dia gitu. Katakan kita menyimpan uang di deposito, maka kita mengeluarkan dari general cash, dan nanti kalau kita mencairkan uang dari deposito, maka itu akan masuk di debitnya general cash kita. Yang terakhir adalah branch bank account. Ini rata-rata masuknya sebagai debit untuk cash ya. Misalnya kalau kita gunakan akun perbankan yang dimiliki perusahaan untuk menerima pembayaran-pembayaran dari para customer. Uangnya ketika sudah masuk di branch account ini nanti akan dicairkan atau dipindahkan ke general cash. Ini relasi atau hubungan untuk kas dan akun kas yang lain. Dan di yang kedua ini, kita akan melihat hubungan antara kas di bank dengan berbagai siklus. Tadi sudah disinggung di awal bahwa siklus transaksi kas ini relatif kompleks ya. Dia melibatkan berbagai siklus yang lain, dan kemudian seringkali kita bisa melaksanakan apa yang disebut dengan dual purposes ya. Dual purposes audit itu sebenarnya berawal dari kalau misalnya kita laksanakan uji pengendalian, pada saat yang sama kita bisa menggunakan dokumen uji pengendalian sekaligus kita lihat substantif tesnya. Misalnya kita menguji pengendalian untuk dokumen penerimaan barang, atau kita uji pengendalian untuk pencatatan persediaan. Harus keluar masuk persediaannya sudah tepat atau belum, disandingkan dengan dokumen penerimaan barangnya udah ditandatangani atau belum. Nah, pada saat yang sama kita sekaligus menguji dengan substantif tesnya. Kita hitung nilainya apakah sudah sesuai dengan yang dicatat pada buku besar atau laporan keuangan dan seterusnya. Ini menjadi dual purposes untuk test of control dan substantif test. Jadi dokumennya tidak harus berbeda. Satu dokumen bisa kita uji untuk beberapa prosedur audit. Nah, pada saat yang sama sebenarnya ini juga bisa kita laksanakan untuk siklus ya. Misalnya kita menguji siklus account receivable, atau juga kita bisa menguji siklus untuk account payable untuk pengeluaran kas. Kalau yang account receivable berarti penerimaan kas. Pada saat yang sama kita gunakan dokumen ini sekaligus untuk menguji siklus kas itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi ganda ya, hubungan antara kas di bank dan siklus transaksi yang lain. Yang pertama, kalau bagi siklus kas sendiri, berarti fokus kita ya ke satu siklus atau satu akun. Kalau misalnya kita memahami yang tadi, hubungan di sini tadi, kita akan melihat karakteristik dan juga inherent risk-nya kas ini apa ya. Sekaligus kita bisa merencanakan seluruh prosedur yang diperlukan untuk akun ini. Yang kedua, ketika kita sudah memahami ternyata kas ini memiliki berbagai relasi dengan siklus, melihat juga siklus pembayaran gaji dan apapun siklus yang terkait dengan kas, kita bisa laksanakan audit secara terintegrasi ya, atau integral. Nah, di kas sendiri paling tidak ada dua model atau dua cara rekonsiliasi. Yang pertama adalah auditor perlu memastikan adanya rekonsiliasi antara saldo klien di laporan bank dengan saldo di buku besar. Ini berarti rekonsiliasi eksternal ya. Atau bank reconciliation ya. Berarti kita bisa minta laporan atau hasil rekonnya kita minta,
kemudian kita akan uji atau akan kita cek. Kalau misalnya belum ada rekon, ya udah kita sekaligus laksanakan konfirmasi atau minta juga dokumen rekonsiliasi dari bank. Yang kedua, kita perlu memastikan dan melaksanakan rekonsiliasi antara kas yang tercatat di buku besar dengan seluruh transaksi kasnya. Ini berarti kita lebih mengutamakan rekonsiliasi internal ya. Jadi kalau misalnya ada saldo kas per akhir periode, kita sandingkan dengan ya mungkin transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan lain-lainnya. Transaksi gaji atau apapun yang bisa berhubungan atau mendukung adanya pemasukan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, relatif mudah untuk memverifikasi rekonsiliasi saldo dari rekening bank ke buku besar. Ini ada rekening koran ke buku besar klien ya. Ini relatif mudah karena di sini kan sudah ada saldo. Kita langsung tandingin aja, di sini juga ada saldo per 31 Desember, ini juga saldo akhir tahun. Ini relatif kalau hanya membandingkan saldo tercatat plus minus, kita laksanakan prosedur rekonsiliasi bank, relatif nanti nggak terlalu ribet gitu kan, tinggal tambah dan kurangnya apa, yang menambah di rekening bank, mengurangi rekening bank, menambah di rekening kas, mengurangi rekening kas. Tapi yang lebih penting juga adalah saldo di buku besar ini yang tadi sudah kita jelaskan melibatkan siklus A, B, C, dan D. Di sini mungkin ada ratusan atau ribuan transaksi ya yang menjadi pendukung. Inilah yang perlu kita pastikan lebih detail. Apakah memang transaksi kas yang ada di sini nih, yang di sini, ini betul-betul dicatat dengan benar. Berarti nanti di sini kita akan berbicara seluruh asersi kas itu mayoritas akan ada di sini ya. Kita melihat akurasinya, kita akan melihat kelengkapannya, kita akan melihat saldo akhirnya, kita akan melihat cut off, dan lain-lain. Seluruh asersi manajemen itu akan kita uji pada saat kita melaksanakan verifikasi dari transaksi pendukung atau dokumen pendukung. Jadi tidak boleh hanya berhenti, walaupun sekali lagi kalau teman-teman nanti tujuannya mengerjakan soal ujian, paling soalnya kan tentang rekonsiliasi kas bank ya. Tapi kalau pengujian audit secara real di lapangan, maka singkat kata tidak cukup kita hanya minta rekon, kita uji hasil rekonsiliasi kas banknya, udah selesai gitu aja. Jadi harus dilaksanakan pengujian dengan uji petik terhadap detail-detail transaksi yang ada di sini. Ini ada siklus lain yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kas ya. Di sini ada siklus acquisition and payment. Berarti kalau kita beli barang-barang modal, kita melakukan investasi untuk pembelian aset tetap, ada pengeluaran kas di sini yang akan menambah aset kita, tapi pada saat yang sama akan mengurangi kas atau saat kita membayarkan utang kita kepada para vendor. Yang di sini ada payroll and personnel cycle, mulai dari pembayaran gaji, bonus, komisi, kemudian kalau kita atau bendahara melaksanakan pemotongan pemungutan pajak ya, kita potong PPh dari mulai kita nyimpan sampai setor. Itu juga tentu akan berpengaruh pada kas. Kemudian yang siklus ketiga ada sales and collection, yang berkebalikan dengan acquisition and payment ya. Kalau sales berarti ya lebih fokusnya kepada account receivable dan nanti penambahan kas pada saat kita melaksanakan penjualan, atau sebaliknya akan ada pengurangan pada saat kita memberikan diskon penjualan. Yang terakhir untuk yang capital acquisition and repayment ya. Ini yang di slide 21 nanti akan bicara tentang masalah saat perusahaan menerbitkan saham atau membeli saham atau juga pencairan saham, termasuk pada saat perusahaan membayarkan atau menerima pembayaran dividen. Tergantung dia sebagai penerbit atau dia mau membeli
saham dari perusahaan lain. Yang ketiga, kita masuk ke dalam prosedur audit untuk general cash. Ini pada saat kita mengaudit cash di akhir tahun ada beberapa fase yang beberapa kali juga sudah kita lihat ya. Fase 1, 2, 3 berdasarkan pendekatan dari Arens. Kalau di fase 1 yang pertama adalah identifikasi risiko bisnis yang dapat mempengaruhi kas. Ini biasanya kita bicara soal bisnis risk, ini bicaranya soal dia apakah perusahaannya dagang atau jasa, atau bagaimana proses bisnis yang ada di tempatnya dia. Nah, ini masuk ke dalam fase 1, tahapan kedua, menetapkan maturitas kinerja dan nilai risiko inherent. Biasanya, atau secara umum teman-teman, kalau inherent risk-nya kas itu default-nya adalah tinggi, atau risiko yang melekat pada kas secara inherent itu adalah tinggi. Dengan demikian, biasanya materialitasnya di set kecil. Atau bahkan bisa juga dikenal dengan istilah zero tolerance. Jadi, kalau misal ini kita punya akun persediaan, kita punya akun kasnya misalnya 10.000, akun persediaannya misalnya 20.000, atau kita balik akun kasnya misalnya 40.000. Nah, pada saat kita menentukan performance materiality, misalnya 1% sebagai salah saji yang dapat kita toleransi, 1% dari kas, ini kan seharusnya kan 400 ya. 1% dari persediaan, ini jadinya adalah 200. Artinya, kalau misalnya kita strict kepada angka 1% ini, kalau di kas ada salah saji 400, kurang dari 400, misalnya salah saji di kas itu 300, maka tidak kita anggap sebagai salah saji yang material. Tidak perlu kita koreksi, tidak perlu kita angkat kepada manajemen dan seterusnya. Demikian juga dengan persediaan. Kalau salah sajinya dia di bawah 200, katakan salah sajinya 150, maka ini misalnya salah sajinya 150 ya, ini akan tidak kita anggap material. Tapi dengan konsep zero tolerance ini bisa tidak terjadi untuk yang akun kas ini. Meskipun misalnya dia defaultnya tolerable misstatement untuk aset lancar misalnya 1%, bisa saja untuk kas ini kita turunkan lagi menjadi 0,5 atau bahkan 0%. Nah, kalau kita nanti terapkan saklek atau absolute zero tolerance, kas ada salah saji 150, maka ini akan kita anggap sebagai salah saji yang material. Tetap kita angkat, tetap kita koreksi, dan tetap kita sampaikan kepada manajemen. Jadi inilah yang menjadi satu konsep untuk di kas ini, diberikan toleransi yang sangat kecil atau bahkan tidak diberikan toleransi salah saji sama sekali. Berapapun salah sajinya dianggap material. Tahapan kedua, ini adalah mendesain dan melakukan tes of control atau tes pengendalian, sekaligus juga tes substantif. Nah, tinggal nanti memastikan ya, ada tidak rekonsiliasi antara kas dan bank, atau rekonsiliasi secara eksternal ya. Kemudian ada tidak rekonsiliasi secara internal. Nah, bagi auditor, rekonsiliasi ini sekali lagi, sebelum auditor melakukan, kita akan fokuskan kepada TOC-nya. Ada nggak sih yang mereka lakukan sendiri sebelum kita melaksanakan? Nah, nanti tinggal kita laksanakan uji substantifnya. Ini berarti kita bisa konfirmasi. Jangan lupa untuk minta misalnya rekening koran ya dari bank. Kemudian kita juga bisa melaksanakan rekonsiliasi sendiri, penghitungan sendiri maksud saya. Ini seperti yang nanti teman-teman lakukan di tugas kelompok. Biasanya dokumen pendukung lain juga ada nanti rekon kepada atau konfirmasi account payable dan juga account receivable. Kalau yang ini kan konfirmasi kas atau setara kas dan kas di bank. Terus mendesain dan melakukan prosedur analitis substantif. Di belakang nanti akan saya contohkan pada saat kita membahas risiko fraud ya.
Ini untuk melihat tren, ada atau tidak risiko. Jadi kalau prosedur analitis ya, kuncinya untuk melihat tren ya. Nanti bisa kita manfaatkan untuk deteksi risiko fraud maupun risiko yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan fraud. Terus terakhir adalah pengujian untuk tes detail balance. Kita tinggal rekalkulasi ulang, kita tinggal hitung lagi dan seterusnya. Simpulannya ini adalah 3 prosedur penting ya. Barusan sudah saya tulis juga ya di sini, di uji substantif. Merupakan 3 prosedur penting atas audit general cash account. Yang pertama, laksanakan konfirmasi bank ini untuk mendapat rekening koran ya. Secara default kita sudah terima biasanya rekening koran dari entitas atau dari perusahaan, tapi akan lebih baik secara ideal kita mendapatkan rekening koran langsung dari bank. Ini pun tidak menjamin risiko fraudnya hilang atau tidak menjamin adanya risiko salah saja hilang, tapi bisa menjadi satu prosedur utama. Ini asersi saldo kas perusahaan di akhir periode sekaligus mempengaruhi penyajian dan pengungkapan. Jadi kas ini kalau selain prosedur utama di prosedur substantif untuk mempunyai asersi siklus, juga yang tidak kalah penting adalah meyakini asersi pada presentation and disclosure-nya ya. Jadi teman-teman perlu melihat bahwa cut off ini tidak semata-mata kita melihat gitu. Rekon kas bank itu mana yang mengurangi saldo bank, mana yang menambah saldo bank, mana yang mengurangi saldo kas dan menambah saldo kas, tapi juga sekaligus melihat kira-kira dari aktivitas cut off ini ada pengaruh kepada presentation dan disclose-nya di akhir tahun. Nah, yang terakhir adalah kita menguji hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh manajemen atau kita membuat ya tadi dengan prosedur substantif kita buat sekaligus untuk tes detail balance kita hitung sendiri rekalkulasi. Untuk pengujian tipenya ada pengujian atas saldo awal, ada pengujian atas pengeluaran kas, dan ada pengujian untuk saldo akhir. Ya, secara konsepsi pasti mudah ya. Saldo awal plus minus cash disbursement. Kalau di sini berarti saldo awal minus cash disbursement plus kas masuk dari aktivitas apapun akan sama dengan ending balance. Teorinya secara mudah begitu sangat simpel, tapi di sini kalau teman-teman melihat pengujiannya komplit. Dari awal sudah langsung diuji dengan uji pengendalian, substantif test, sekaligus substantif analytical prosedur. Demikian juga dengan cash disbursement. Dari awal sudah diuji dengan test of control, substantif test, dan juga analytical prosedur. Nanti baru di ending balance ditambahin dengan test of detail balance. Ini artinya kompleksitas akun kas ini memang perlu kehati-hatian dari auditor. Kalau misalnya akun-akun yang lain di saldo awal ini taruhlah tidak perlu uji substantif gitu, hanya menguji dengan uji pengendalian dan analitis, prosedur analitis. Tapi dari saldo awal kita harus memastikan betul memang saldo awal yang dari tahun lalu ke tahun berjalan ini memang sama jumlahnya. Kemudian jangan sampai tadi, misalnya ini sekarang kita memeriksa di tahun buku 2020, berarti di sini ada ending balance 2019. Ternyata gara-gara kita tidak aware atau pemeriksa atau auditor yang terdahulu tidak aware dengan cut off, angkanya menjadi tidak sama. Demikian juga di sini nanti, ini kita harus memeriksa cut off juga di sini untuk memastikan bahwa ending balance ini memang betul-betul sudah sesuai dengan karakteristik sekaligus transaksi yang terjadi di tahun 2020. Dan di bawah ini untuk ada tanda di sini teman-teman ya. Kalau misalnya untuk TOC, kemudian STOT, kemudian SAP,
ini harus diterapkan pada keseluruhan transaksi yang berpengaruh tadi. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya kita sudah memahami siklus kas dan bank itu saling berkaitan dengan 4 siklus yang lain, maka pengujian tadi bisa kita laksanakan secara sekaligus atau bersama-sama ya, terutama untuk yang pengujian TOC, pengujian STOT, dan juga pengujian untuk SAP-nya. Nanti untuk yang bank rekonsiliasi dan juga detail balance ini internal atau hanya kita fokuskan kepada akun kasnya saja. Tapi uji pengendaliannya, uji substantifnya, dan juga uji analitisnya itu harus kita laksanakan secara komprehensif gitu. Jadi perhatian kita tidak hanya tertuju pada akun kas semata, tapi juga kita melihat akun-akun lain dan siklus lain yang terpengaruh. Next adalah learning objective keempat atau tujuan belajar yang keempat. Ini untuk mengetahui saat diperlukannya perluasan pengujian audit general cash account untuk pengujian lebih lanjut atas fraud yang sifatnya material. Jadi pada beberapa situasi teman-teman, ini banyak sekali risiko yang berpengaruh kepada akun kas. Yang pernah saya alami misalnya, waktu saya mengaudit di Jambi, hanya dari prosedur kas opnam, kalau nanti di teman-teman melaksanakan tugas kelompok atau mengerjakan, dia selisihnya hanya di petty cash ya, yang hanya 1 juta sekian gitu. Kalau yang kami dulu pernah temui di lapangan, ketika kita laksanakan kas opnam, selisihnya hampir 1 M ya, 900 sekian juta. Padahal itu uang yang betul-betul secara kendali harusnya kuat gitu. Ada mekanisme SPM SP2D, kemudian ada mekanisme pencatatan melalui buku kas umum dan seterusnya. Tapi memang kas ini kan dalam tanda kutip menggiurkan gitu. Kalau misalnya fraudsternya ini betul-betul tidak kuat pengendalian dirinya, apalagi kalau dia sama-sama, yang kami temukan waktu itu sama-sama PPK-nya dan bendaharanya sama-sama atau bekerja sama untuk memanfaatkan uang yang mereka pegang gitu. Apalagi ini bantuan dari pusat ya. Jadi kendali dari pusat juga relatif lemah, tidak masuk ke dana APBD, langsung masuk ke satker yang bersangkutan. Dia laporan ke pusat sudah oke gitu, rekonsiliasi antara yang satker dengan satker pusat sudah klop. Jadi pas di pusat juga kita tidak berpikir ada risiko ini. Begitu ke daerah, ada beberapa saldo yang ternyata harusnya masih dalam bentuk cash atau cash on hand, itu uangnya nggak ada gitu ya. Uang pembayaran untuk vendor yang tahap terakhir gitu, sampai vendornya juga kita panggil, kemudian pajak dari berbagai atau banyak vendor yang sudah ditarik oleh manajemen tapi belum di-store kas negara dan seterusnya. Nah, intinya risiko kas itu kadang unpredictable gitu ya. Kenapa? Karena uangnya on hand, karena uangnya bisa dikuasai. Kalau misalnya kayak aset itu kan kelihatan banget gitu. Dia mau jual misalnya kendaraan kantor atau kendaraan dinas itu risikonya sangat tinggi karena kan kelihatan. Tapi kalau uang yang sifatnya cash on hand hanya sedikit orang yang mengetahui. Jadi kalau misalnya mereka melaksanakan fraud di cash on hand ini, ya udah akan menjadi risiko yang sangat besar sekaligus gampang gitu, relatif gampang untuk dilaksanakan kecurangan di sana. Maka di sini ada satu prosedur yang ditekankan pada saat kita mengaudit general cash. Otomatis tadi sudah kita bahas ya, kalau general cash relatif saldonya relatif besar dibandingkan dengan petty cash. Dan kemungkinan atas adanya kecurangan pada general cash ini. Ini ya. Kenapa general cash itu risikonya tinggi, terutama ketika internal kontrolnya jelek. Jadi udah inheritance-nya tinggi, kemudian ditambah dengan risiko pengendaliannya tinggi, atau tidak ada pengendalian ya, SPI-nya rendah, atau SPI-nya bahkan tidak ada, maka ini menjadi fraud risk-nya menjadi tinggi. Ini yang tadi saya ceritakan. Udah inheritance cost-nya tinggi,
dia sekitar 900 sekian juta ya waktu itu. Dan sekarang sudah beberapa tahun kemarin sudah disidang di pengadilan dan sudah divonis sepertinya. Ini tidak ada SPI dari atasan. Jadi kepala satkernya tuh karena memang sudah akrab dengan dua orang di sini ya, PPK dan bendaharanya. Ini sudah percaya aja si atasannya ini. Dia tidak lagi ngecek posisi uangnya, pokoknya ada dokumen dia langsung tanda tangan, ada penerimaan uang yang digunakan untuk membayarkan pengeluaran si atasan, dia langsung terima tanpa menguji ini dicatatnya sudah tepat atau belum dan seterusnya. Bahkan beberapa kali si atasan ini juga menerima uang tanpa adanya SPJ. Jadi hanya langsung diberikan uang tunai seperti uang muka, perjalanan dinas dan seterusnya. Nah ini SPJ-nya juga buruk ya, pertanggungjawabannya juga buruk, SPI-nya juga buruk, udah komplit akhirnya. Ini yang bersangkutan atasan Satker ini tidak kena sanksi hukum, tapi ya mengembalikan sekian puluh juta lah uang yang beberapa terutama yang SPJ-nya tidak clear tadi. Tapi kalau yang dua ini sudah diproses secara hukum. Ketika kembali ke sini, ketika inherent risk itu tinggi dan kontrol risknya tinggi atau pengendaliannya sangat buruk, maka risiko fraudnya akan muncul dan ini menjadi fokus auditor pada saat pengujian kas di akhir tahun. Jadi jangan sampai kita tidak aware terhadap adanya risiko kas ini. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan prosedur audit untuk memastikan ada atau tidaknya risiko fraud? Yang pertama, kita akan melaksanakan konfirmasi untuk account receivable. Ya, kita pastikan apakah memang piutang-piutang yang tercatat di perusahaan itu semuanya sudah dibayarkan oleh customer atau rekanan yang dimiliki oleh klien kita. Ada nggak risiko bahwa customer-nya sudah bayar, tapi tidak tercatat ya? Artinya uang pembayaran dari customer itu langsung dipakai, langsung diambil begitu saja. Atau yang kedua, ini sudah dicatat, tapi ada penundaan pencatatannya. Setoran customer bulan Januari digunakan dulu oleh oknum, bulan Februari baru dicatat. Nanti bulan Februari uangnya masuk, itu digunakan untuk mencatat setoran dari customer bulan Januari, dan seterusnya ya. Bulan Februari setorannya dipakai, Maret baru dicatat ketika pembayaran customer terjadi di bulan Maret. Kemudian review general ledger atas akun kas pada item atau transaksi yang tidak biasa. Ini yang tadi saya ceritakan bisa terbantu kita dengan metode analytical procedure. Yang paling gampang biasanya kalau teman-teman bisa menggunakan TABK atau yang sederhana itu Excel gitu ya. Paling mudah bikin grafis seperti ini kurang lebih. Kalau yang beberapa kali saya temui cenderung pergerakan dari kas itu pengeluarannya melonjaknya di sini ya. Jadi di bulan-bulan awal, Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni, bahkan kadang ada sampai dengan Oktober, itu relatif landai pengeluaran kasnya. Ini berarti kan kas keluar sekaligus untuk kita melihat belanja ya. Ini kan sama, kurang lebih relate atau hubungannya, relasinya. Nah, kita bisa melihat item yang tidak biasa itu di sini. Kita fokuskan pengujian misalnya di 2 atau 3 bulan terakhir. Ini kok ada pengeluaran-pengeluaran yang numpuk gitu, pengeluaran kas di akhir tahun ini. Ini kenapa uangnya? Atau sekarang kita juga bisa lihat dengan situasi pandemi COVID kemarin. Di situasi COVID kemarin, rata-rata perusahaan kan aktivitasnya terhenti ya. Startnya itu kurang lebih bulan Maret ini sampai sekitar bulan Oktober. Ada yang sampai Agustus, tapi Maret sampai Juni ini relatif tidak ada aktivitas yang berarti. Baru mulai gerak itu Oktober dan sempat ada, kalau di Jakarta dan beberapa daerah sempat ada PSBB sehingga terhenti lagi, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan dan seterusnya. Tapi relatif kan harusnya ini pengeluaran kasnya itu relatif landai. Kecuali kalau dia perusahaan farmasi atau misalnya pelayanan kesehatan kayak rumah sakit, mungkin di sini malah tren pengeluaran belanjanya untuk obat, untuk APD itu tinggi gitu ya di sini. Tapi kalau dia perusahaan-perusahaan yang non farmasi atau tidak memberikan layanan kesehatan, semestinya ini landai. Kurvanya ini landai, relatif landai, nanti baru naik di bulan ke-8, 9. Nah, kalau pengeluaran dia
justru tinggi di sini. Misalnya di sini perjalanan dinasnya kok tinggi padahal sedang ada pembatasan dan tidak ada aktivitas bisnis yang cukup signifikan, pengeluaran dia besar, maka ini termasuk bisa kita golongkan pada item atau transaksi yang tidak biasa. Jadi ini kita bisa lihat sekali lagi dari tren, dari nilainya sangat besar atau signifikan, dan lain-lain. Ya. Maaf memotong, Diana belum di-accept Pak, tadi sempat kelempar. Oke. Apakah ganti email? Sepertinya begitu. Bentar ya. Tidak ada tuh? Minta tolong Iya, biar diulang. Ini lagi Mbak Vita. Minta tolong join lagi. Oh, siapa? Ya. Saya tungguin dulu ya, sebelum saya presentasikan. Kalau saya share screen nanti nggak kelihatan approval-nya. Atau diminta ini Devita kasih tahu untuk join pakai email yang pertama tadi yang sudah saya accept. Kalau dia ganti email, kemungkinan akan butuh approval ulang. Tapi kalau emailnya masih sama, nanti harusnya sih nggak ada approval lagi. Oh iya, katanya pakai email yang sama Pak. Sama ya. Sudah diminta join ulang? Sudah Pak, masih asking to join. Oke, coba saya stop share dulu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Belum ada notifikasi ya Pak? Belum ada. Tapi ada, ini default. Ini udah ada asking for join-nya. Aduh. Nggak ada sama sekali tapi. Biasanya kalau ada notifikasi itu langsung bunyi, kemudian ada notifikasi di window-nya yang di depannya Meet ini. Atau dibalik, disuruh join pakai email yang lain, coba diganti. Oh, ganti email ya Pak? Ya, sebentar ganti Pak. Sebentar, maaf ya Pak, baru ganti lewat HP sebentar. Ya, nggak apa-apa. Sudah Pak, sudah ada notifikasinya. Belum ada juga tuh sampai sekarang. Apa gangguan di sananya ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Pak, ternyata sudah masuk. Makasih Pak. Sudah. Iya. Satu lagi, ada dua yang tidak ada, siapa ya? Tadi kan sudah komplit. Otomatis saya juga nggak tahu sih, tapi yang jelas jumlahnya sekarang 29, berarti ada dua yang tidak ada. Mungkin terima kita saya lanjutkan aja ya, nanti misalnya ada kendala teknis, tolong diinfo aja sama teman-teman ya.
Baik, Pak. Ya, sudah muncul slide-nya? Sudah. Ya. Tadi ya, mengulang intinya tadi kita bisa review akun-akun, item, transaksi, bulan, atau apapun yang bisa menjadi satu indikasi awal adanya transaksi yang tidak biasa. Prosedur berikutnya yang juga bisa kita laksanakan adalah membandingkan antara pesanan pelanggan untuk penjualan dan penerimaan kas. Ini sudah kita bahas di siklus penjualan ya. Kalau misalnya tren penjualan naik, harusnya tren antara account receivable atau antara penerimaan kas itu harusnya juga naik. Tinggal nanti dia membayarnya secara kredit atau secara tunai. Kemudian yang terakhir adalah pengujian atas dokumen persetujuan dan dokumen pendukung terkait penyisian piutang dan penghapusan piutang tak tertagih sekaligus sales return and allowance. Kalau bad debt ini jangan sampai ketika sudah dihapuskan ternyata sebenarnya piutang ini sebenarnya masih lancar gitu atau bahkan sudah lunas. Tapi oleh si fraudster ini dihapus dan uangnya digunakan untuk kepentingan dia pribadi. Demikian juga dengan sales return and allowance, apakah proses untuk pemberian pemotongan, kemudian klausul-klausul yang menyertai sales return ini juga sudah sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh perusahaan itu. Terakhir, untuk mengungkap kecurangan atau indikasi fraud di saldo akhir juga bisa kita laksanakan ya. Kita sudah minta rekonsiliasi bank yang dilaksanakan oleh entitas atau oleh perusahaan, kita uji. Kemudian tadi rincian-rincian bukti kas yang transaksi pendukungnya, kita juga uji. Kemudian kalau ada transfer-transfer yang sifatnya antar bank ya, apakah antar bank di dalam perusahaan atau antar berbagai bank dari dalam perusahaan kepada perusahaan yang lain yang sifatnya transfer, berarti tidak melibatkan kas besar maupun petty cash, ini juga bisa kita uji lebih dalam untuk memastikan ada atau tidaknya risiko fraud tadi. Ini untuk yang prosedur tentang risiko fraud. Nah, terakhir, pengujian audit untuk akun instrumen keuangan. Seperti di pengantar saya tadi, sekarang sedang rame dari sisi kalau orang-orang itu sedang rame di saham. Ini teman-teman kalau misalnya mau invest ke saham harus hati-hati benar ya. Jangan sampai seperti banyak cerita karena terbuai atau termakan statement para influencer, entah mereka memang voluntary atau memang dibayarkan, kemudian tertarik masuk ke dunia saham, invest, tapi kemudian mengalami kerugian. Dan bahkan kemarin beberapa kasus kalau yang personal itu dia sampai berhutang gitu, untuk membeli saham dan akhirnya nilai sahamnya jatuh. Atau sekarang kalau yang perusahaan itu masalah apakah perusahaan ini proper dalam penempatannya, layak atau tidak, atau comply atau tidak dalam hal penempatan saham. Ini sudah menimpa beberapa perusahaan-perusahaan asuransi besar. Saya yakin teman-teman di berita sudah sempat melihat beberapa perusahaan yang sudah dimention oleh media ya. Ada yang sudah proses hukum sampai putusan pengadilan, ada juga yang belum. Nah, kunci kedua atau perhatian berikutnya selain masalah bukti yang cukup yang tadi, apakah penempatannya sudah comply, apakah akun instrumen keuangan ini secara nilai sudah disajikan secara tepat dan seterusnya. Ini kata kunci berikutnya tentu adalah presentation and disclosure ya. Jadi penyajian, pengungkapan dalam laporan keuangan itu sudah memang betul-betul memadai. Jangan sampai ada kesalahan tidak hanya dari sisi proses penempatannya tapi juga kesalahan penyajiannya ya. Kalau yang ini biasanya ngaruhnya ke valuation juga. Selain yang presentation and disclosure ya. Kalau ini tadi ya sama. Completeness, existence atau appearance, kurasi. Secara tahapan tidak jauh berbeda dengan yang kas, tidak perlu saya bahas secara detail ya. Kita cek risikonya, kita tetapkan materialitasnya, kita lihat risiko pengendaliannya, kemudian kita desain substantive test of transaction atau
uji substantifnya, kita buat juga pengujian pengendaliannya. Sebelum pengujian substantif, kita laksanakan prosedur analitis, dan terakhir adalah merancang tes detail balance. Ini yang bisa saya sajikan untuk yang konsep mengenai pertemuan ke-12 kita atau chapter ke-22 kita untuk pertemuan ke-13 ya sekarang ya. Tentang audit of cash and financial instrument. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan oleh teman-teman atau mau ditambahkan atau informasi lain mau diklarifikasi, silahkan. Tadi dari kelas sebelah ada pertanyaan, bagaimana prosedur alternatif yang perlu dilaksanakan oleh auditor pada saat auditor tidak bisa mendapatkan rekening koran dari banknya klien atau banknya entitas. Ini memang sulit untuk saya jawab ya. Maksud saya gini, prosedur untuk mendapatkan rekening koran itu biasanya memang menjadi satu prosedur baku. Walaupun kita tidak konfirmasi ke bank, itu biasanya secara default kita bisa minta dari klien, dan kemudian klien memberikan rekening korannya, dan itu sebenarnya sudah secara prosedur sudah sangat cukup untuk kita dapatkan dokumen rekening koran sebagai pendukung saldo akhir kas dan setara kas di akhir periode akuntansi. Tapi ada kalanya yang tadi teman-teman pada tahapan terakhir, saat ada risiko fraud, itu perlu ada pembuktian yang kalau menurut saya menguatkan keyakinan kita bahwa saldo kasnya akurat. Yang bisa kita laksanakan adalah meminta rekening koran dari bank. Dan kalau kita eksternal auditor sih rata-rata diberikan akses ya, bisa dengan pengantar dari perusahaan atau dari entitas yang kita periksa. Apakah pas kita terima saldo itu atau rekening koran dari bank itu sudah cukup untuk meyakini saldo? Itu sebenarnya sudah tahapan kedua lagi kan ya, sudah sangat memadai. Kita udah dapat rekening koran perusahaan, kita cocokkan dengan rekening koran kita peroleh langsung dari bank, bisa saja itu sudah sangat memperkuat. Tapi ada situasi tertentu yang kadang unik gitu, yang saya lupa udah pernah cerita di kelas ini atau belum ya. Ada kawan saya yang memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah itu ada penempatan dana di sebuah bank, dan kebetulan itu bank daerah, dan pemerintah daerahnya punya saham sekian persen di bank itu. Katakan saldo tercatat di laporan keuangan itu 2 miliar. Si teman auditor tadi sudah minta konfirmasi ke bank, hasilnya juga 2 miliar juga rekening koran dari bank tadi. Tapi ada kecurigaan, saya lupa kenapa dan apa yang menjadi basis rekan auditor ini skeptisnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi dia tidak terlalu meyakini asersinya. Intinya menurut dia ada yang kurang memadai lah, dan dia belum yakin walaupun sudah dapat rekening koran dari bank. Jadi sudah pegang 2 rekening koran dari auditi, rekening koran dari bank. Terus syukurnya atau untungnya pada saat itu ada sesama auditor juga yang sedang memeriksa bank tersebut. Kalau yang katakan auditor A tadi memeriksa Pemda, ini auditor B sedang memeriksa bank daerah, karena ini kan masih dalam lingkup keuangan negara. Akhirnya si auditor A minta tolong ke tim auditor B tadi untuk menyampaikan informasi versi laporan keuangan yang diakses auditor B tentang saldo Pemda XYZ tadi. Dan ternyata betul, angkanya ternyata berbeda gitu. Misalnya tadi harusnya 2M, ternyata saldonya hanya 1,5. Sekian ratus ini digunakan oleh beberapa oknum pemerintah tadi, di Pemda tadi. Ini risiko yang saya kurang tahu teman-teman ya, hanya terjadi di Indonesia atau hanya terjadi di sektor publik, atau kalau di sektor private bisa juga terjadi. Intinya ketika perusahaan tadi bisa kolusi atau kong kali kong dengan si bank, meskipun kita sudah menerima rekening koran, itu tidak selalu menjamin bahwa rekening korannya bisa kita yakini akurasinya, kebenarannya, eksistensinya, dan seterusnya. Tapi kalau prosedur kita sudah kita laksanakan secara memadai, yaitu sudah jadi kewajiban minimal yang sudah kita tempuh. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita sudah minta rekening koran, kita sudah menguji, mencocokkan, ya udah. Tapi ketika ada satu indikasi yang seperti tadi saya ceritakan, teman saya ini dengan beberapa kondisi dia kayaknya nggak yakin, ya perlu mencari prosedur alternatif lain. Itu mungkin yang tadi bisa saya sampaikan untuk menanggapi pertanyaan teman ketika kita tidak bisa mengakses rekening koran dari bank. Nah, ini pun
solusinya juga tidak bisa serta-merta kita laksanakan kalau misalnya bank tadi atau audit kita di sektor publik, teman-teman ya. Kan ada kalau misalnya kita di sektor privat itu sulit untuk kita laksanakan, tidak semudah itu gitu ya. Belum tentu kantor akuntan kita yang memeriksa bank itu, dan juga belum tentu kita bisa mengakses informasinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya persilakan untuk presentasi kelompok. Mau kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 2 dan 4, Pak. Kelompok 2 dan 4, silakan. Ya, baik. Amira bisa share screen mungkin. Ya, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan hasil dari audit atas modul 4 yaitu kas dan setara kas, dan modul 6 yaitu terkait perolehan dan pembayaran investasi yang akan dipaparkan oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Yang pertama, terkait modul kas dan setara kas. Untuk prosedur audit kas, kemudian indeks C, C1, C2, C3, C3.1, C4, dan C4.1 akan disampaikan oleh kelompok 4. Sedangkan untuk indeks C5, C5.1, C6, dan test of control akan disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian modul terkait perolehan dan pembayaran investasi juga akan disampaikan oleh kelompok 2. Nah baik, dimulai dari kelompok 4. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok kami terdiri dari yang pertama Amira Fikyu, Rashida Basma'af Faizin, nomor absen 2, kemudian Sadam Ramadan Gotama, nomor absen 22, dan saya sendiri, saya Jundi Saiful Ahmad. Baik, lanjut saja ke presentasi. Untuk yang pertama adalah terkait program audit yang akan disampaikan oleh Sadam. Silakan, Sadam. Ya, terima kasih Jundi. Lalu lanjut untuk program audit. Tujuan audit sendiri adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah ditetapkan dan merupakan transaksi yang sah. Yang ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar. Yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat. Yang keenam, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar. Lalu lanjut untuk prosedur audit kas. Yang pertama ada uji ketaatan, yaitu tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, ini ada di indeks TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menyatakan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini ada juga di indeks TOC 2 dan TOC 4. Untuk uji kewajaran, untuk kas yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Ini terdapat di indeks C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Terdapat di indeks C1 dan C2. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ini juga terdapat di indeks C1 dan C2. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur
ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca. Yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Yang ketujuh, periksa penjumlahan footing atau cross footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembar berikutnya. Yang ke-8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelumnya, diadakan pengisian kembali. Kesembilan, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke kurs yang benar per tanggal neraca. Nah, ini tidak dilakukan karena tidak ada transaksi untuk dengan mata uang asing. Ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Lalu untuk yang bank, yang pertama kita harus melakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut yang masih beredar dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Nah, ini tidak dilakukan. Kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Keenam, untuk neraca yang sudah dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ke-8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat, dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapat tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang ke-9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan vouching bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk di-clearingkan. Yang kedua, lakukan uji penerimaan dalam bentuk cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Yang ketiga, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Yang terakhir, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Nah, ini untuk prosedur audit investasi jangka pendek. Yang pertama, kita siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, terdapat di indeks C. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai pihak broker dan pihak lain. Ini tidak dilakukan karena kita tidak menginvestasikan sesuatu di pihak lain. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya. Seperti yang tadi saya bilang, kita tidak menginvestasikan ke pihak lain dalam bentuk saham. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambah dan pengurang dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah
telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. 5. Lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Yang keenam, lakukan pengecekan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang terakhir, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Lanjut. Nah, bagian ini akan dipresentasikan oleh saya Jindi. Silakan Jindi. Baik, terima kasih Sagam. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait indeks C1 dan C2. Nah, indeks C1 dan C2 ini adalah terkait dengan berita acara pemeriksaan kas. Sementara untuk C1 ini khususnya adalah berita acara pemeriksaan kas pada kas besar, sedangkan untuk C2 adalah berita acara pemeriksaan uang kas terkait kas kecil. Nah, baik, jadi kami telah melakukan perhitungan kas atau cash count pada saldo kas PT Peta, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2012 pada jam 8 sampai jam 9. Nah, untuk kas sendiri dipegang oleh kasir dengan nama Saudari Trinita. Nah, baik, yang pertama adalah sisa uang kas menurut buku kas. Nah, jadi bisa dilihat pada halaman 102 atau ada di sini screenshotan adalah terkait beban perbaikan pompa sebesar 550.000 sehingga menghasilkan saldo pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar 10.243.000. Kemudian ada lagi transaksi penjualan tunai sebesar 7 juta sehingga saldo pada tanggal 29 adalah sebesar 17.243.000. Kemudian ada lagi transaksi tanggal 30 itu terkait pembelian alat tulis kantor sehingga saldo kas besar adalah 16.043.000 dan pada hari yang sama juga terdapat beban pembayaran atas makan bersama yaitu sebesar 535.000 sehingga saldo kas pada tanggal 31 Desember adalah sebesar 15.508 juta sesuai dengan pembukuan. Lanjut ke uang dalam kas. Jadi dalam bentuk uang tunainya, berdasarkan keterangan pada halaman 102, itu ikhtisar hasil perhitungan kas yang dilakukan. Nah, di sini tidak terdapat keterangan bahwa kas tersebut adalah kas besar atau kas kecil. Namun di sini kami mengasumsikan bahwa hasil ikhtisar tersebut adalah hasil perhitungan khusus dari kas besar saja. Nah, di sini kami temukan bahwa uang kertas adalah 50 lembar uang 100.000 sehingga totalnya adalah 5 juta. Kemudian ada 122 lembar uang senilai 50.000 sehingga totalnya adalah 6.100.000. Kemudian ada 90 lembar uang 20 ribuan sehingga totalnya adalah 1.800.000. Selanjutnya ada 200 lembar uang senilai 10.000 dengan total 2 juta. Kemudian ada 100 lembar uang 5 ribuan dengan total 500.000. Dan yang terakhir ada 100 lembar uang 1.000-an dengan total 100.000. Sehingga total uang kertas adalah sebesar 15.500.000. Kemudian selain uang kertas juga terdapat uang logam, yaitu terdapat satu jenis uang logam senilai 1.000-an berjumlah 8 keping, sehingga totalnya adalah 8.000. Sehingga total uang logam adalah Rp8.000. Sehingga total dari uang dalam bentuk kas adalah sebesar 15.508.000. Saldo ini sesuai dengan saldo menurut pembukuan, sehingga di sini tidak terdapat selisih uang kas. Oke, lanjut ke schedule C2. Oke. Nah, untuk schedule C2 ini adalah terkait dengan petty cash atau kas kecil. Menurut saldo akhir pembukuan, nilai buku kas kecil adalah sebesar 1.250.000.
dan tidak disebutkan lagi ada mutasi lainnya selain ada informasi mengenai bukti kas kecil yang belum di-reimburse pada halaman 102. Oke, selanjutnya uang dalam bentuk kasnya. Nah, dalam buku tidak disebutkan berapakah perhitungan fisik atas uang kas kecil. Namun di sini kami beranggapan bahwa jumlah uang kas kecil adalah senilai 1.182.500. Ini didapatkan dari saldo utama kas kecil adalah 1.250.000, kemudian digunakan untuk membayar beban bensin dan tol sebesar 20.000, kemudian ongkos angkut sebesar 10.000, dan bensin dan tol lagi 12.500, dan yang terakhir adalah perangko dan materai, sehingga total pengeluaran adalah 67.500. Dan pengeluaran ini belum di-reimburse, sehingga perhitungan kas adalah senilai 1.182.500. Nah, kemudian atas saldo 7.500 tadi, kami masukkan ke dalam saldo lain-lain. Agak ke bawah, Mir. Nah, di sini senilai 67.500 kami masukkan pada poin 3, yaitu lain-lain, yaitu berupa pengeluaran atas kas kecil yang belum di-reimburse. Jadi jumlah uang kas dalam kas kecil jumlahnya adalah sesuai, yaitu sebesar 1.250.000. Nah, sebagai catatan, pada indeks C nanti kami memasukkan saldo dari kas kecil adalah sebesar 1.182.500 sesuai dengan perhitungan fisik. Gitu. Nah, selanjutnya untuk indeks C3 dan C3.1 akan dijelaskan lagi oleh Saudara Sadam. Silakan Sadam. Oke, balik lagi kepada saya ya. Nah, di sini di indeks C3.1 ini kita akan membandingkan antara buku Bank Bini dengan rekening korannya. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di agak geser ke kanan. Nah, kita bisa lihat ya yang di rekening koran pertama itu ada 59 juta. Nah, ini tuh transaksi apa sih? Ini tuh kita lihat ke buku Bank Bini, itu terdapat setoran clearing dari PT Sirsat dan PT Bengkulu 34 juta dan 25 juta. Itu kalau ditambahin semuanya itu jadi 59 juta, berarti udah pas. Nah, di bawahnya lagi kita lihat ada 52.500.000 di rekening koran, sedangkan di store buku bank terdapat 75 juta. Nah, ini tuh tidak selaras, gitu, tidak cocok. Jadi sesuai dengan pembelajaran akuntansi kita kemarin, di mana buku bank dan rekening koran itu berbeda, maka yang kita asumsikan yang benar itu adalah rekening koran. Jadi di sini yang benar itu adalah 52 jutanya. Maka kita harus mengurangi dari 75 juta menjadi 52 juta. Ini akan ada sebesar berapa tuh? 22.500.000. Itu akan kita tambahkan sebagai error atas setoran clearing dari PT Jambu. Lalu ke bawah lagi, Mas. Nah, lalu untuk toko Flamingo. Toko Flamingo mana sih? Oh ini. Nah, di buku kasnya itu tercatat 112.500.000, sedangkan di sini di rekening koran tercatatnya 126 juta. Nah, jadi kita bakal nambahin lagi. Kalau tadi kan kita ngurangin, sekarang kita tambahin sejumlah 13.500.000. Lalu di bawahnya itu terdapat transfer dari PT Manggis sebesar 40 juta. Nah, ini kita belum catat nih di buku kita. Jadi kita nambahin lagi nih 40 juta.
Terus biaya jasa giro sebesar 423.000 juga belum dicatat. Kita tambahin lagi di ini indeks C3.1 sejumlah 423.500. Lalu untuk biaya administrasi ini dikurangkan sebesar 50.000 karena kita juga belum mencatat. Nah, ada lagi nih di deposit in transit sejumlah 27.500. Itu terdapat dari buku kas di nomor 23 di mana ada setoran clearing dari toko Enggano sebesar 20.500. Nah, balik lagi Mir ke yang tadi. Nah, bisa kita lihat yang pertama kita tadi mencatat error atas kelebihan pencatatan pada buku kita sejumlah 22.500. Terus ada transfer dari PT Flamingo di mana ini malah kurang, kita nyatetnya kurang daripada rekening korannya. Jadi kita tambahin. Transfer dari PT Manggis ini kita belum catat. Jadi kita tambahin lagi. Untuk jasa giro kita juga tambahin lagi karena kita belum catat. Biaya administrasi kita tambah dikurangkan 50.000. Nah, untuk yang di rekening koran ini belum tercatat di rekening korannya. Jadi kita masukkan 27.500. Nah, setelah ditambah dan dikurangkan, itu akan menjadi balance. Jumlah saldonya sebesar 135.473.650. Gitu. Paham teman-teman? Ya, paham. Alhamdulillah. Nah, lalu lanjut untuk yang C3. Nah, ini yang tadi ya. Kita transfer dari PT Flamingo 13.500.000, transfer ke PT Manggis 40 juta, setoran clearing ini yang belum dicatat ini yang error tadi 22.500, jasa giro 423.500 dan dikurangkan dengan biaya administrasi 50.000. Jadi saldo per auditnya adalah 135.473.650. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mira. Silakan Mira. Baik, akan saya lanjutkan untuk rekonsiliasi Bank Mandi. Pada buku 1 tertera informasi sebagai berikut. Sedangkan untuk Bank Mandi, buku bank dan rekening korannya sudah menunjukkan pencatatan yang sama, kecuali untuk beban administrasi dan jasa giro yang diperhitungkan oleh Bank Mandi masing-masing sebesar 50.000 dan 106.775. Hal ini disebabkan karena transaksi yang terjadi dalam rekening ini hanya digunakan untuk pembayaran gaji karyawan setiap tanggal 28 setiap bulannya. Berdasarkan informasi tersebut, maka kita bisa melakukan rekonsiliasi dengan menambahkan jasa giro sebesar 106.775 dan mengurangi biaya administrasi 50.000. Maka saldo akhir dari saldo pada pembukuan yaitu 25.119.400 yang kemudian sesuai dengan rekening koran. Dan di indeks C4-nya saldo menurut pembukuan pada 31 Desember 2012 sebesar 25.062.625 ditambah jasa giro 106.775 dikurang biaya administrasi 50.000 dan saldo per auditnya 25.119.400. Selanjutnya untuk indeks C di sini ada akun kas besar, kas kecil, Bank Bini, Bank Mandi, Bank CAB, dan deposito berjangka. Dengan catatan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, kami telah melakukan perhitungan kas untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 31 Desember 2012 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya, yaitu pada schedule C1 dan C2.
hasil perhitungan untuk kas kecil terdapat sebagian yang belum di-reimburse, maka dilakukan koreksi sebagai berikut. Beban perjalanan dinas 42.500 dan perlengkapan 25.000 pada kas kecil 67.500 untuk mencatat pengeluaran kas kecil yang belum dibukukan. 2. Perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku bank dan rekening koran, maka dilakukan koreksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu piutang usaha pada Bank Mini 22.500.000 untuk mencatat kelebihan